Oke, selanjutnya bab 2. Kita belajar praktik demokrasi dan hak asasi manusia pada konteks global di Indonesia. Dalam Nats bilangan 35 ayat 9 sampai 34, Mazmur 133. Hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diangkat oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Pelajari berita di bawah ini, kemudian buatlah catatan krisis terhadap berita ini dan kaitkan dengan HAM. Pergulatan bangsa Indonesia di bidang HAM. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang pentingnya memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, dan Muhammad Hatta mengusulkan agar hak-hak tersebut ditulis secara jelas. Pada masa Orde Baru, yang dimulai setelah pemberontakan PKI tahun 1965, pemerintahan bersifat otoriter dan menekan kebebasan rakyat. Banyak sektor ekonomi yang dikuasai oleh keluarga Soeharto dan para kroninya, yang memicu ketidakpuasan di masyarakat, dan akhirnya mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat memulai gerakan reformasi pada 1997 sampai 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto mundur pada 28 Mei 1998. Meski area reformasi membawa harapan baru, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi. Salah satunya adalah kasus lumpur lapindo di Sidoarjo sejak 2006, yang membuat ribuan warga kehilangan rumah, tanah, dan mengalami kerusakan kesehatan, namun hingga kini kasus itu belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah. Kesimpulannya, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang hak asasi manusia telah melalui berbagai tantangan, mulai dari perdebatan di awal kemerdekaan, masa pemerintahan yang represif di era Orde Baru, hingga munculnya reformasi. Meskipun telah terjadi perubahan menuju demokrasi, pelanggaran HAM masih terus terjadi, seperti kasus lumpur lapindo yang belum terselesaikan hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih memerlukan perhatian dan upaya yang serius. Kota perlindungan dalam Kitab Perjanjian Lama. Meskipun Alkitab tidak secara langsung membahas hak asasi manusia, perintah Allah dalam bilangan 35 ayat 9 sampai 34 tentang kota-kota perlindungan menunjukkan bahwa sejak dahulu telah ada perhatian terhadap perlindungan hak hidup dan keadilan bagi orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. 6 kota disediakan agar mereka tidak dibalas dengan hukuman mati dan dapat tinggal aman sampai imam besar wafat. Konsep ini kemudian diadopsi oleh gereja, seperti dalam Konsili Orleans tahun 511, di mana gereja menjadi tempat perlindungan bagi para pelanggar hukum, termasuk budak yang melarikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam perlindungan bagi semua orang sudah dikenal sejak zaman dahulu dan menjadi dasar berkembangnya sistem hukum modern yang memperhatikan hak asasi manusia secara lebih luas. Mewujudkan hukum. Mewujudkan hukum, saya setuju dengan adanya kota perlindungan dalam Perjanjian Lama karena menunjukkan kepedulian terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Hidup seorang yang tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sehingga mereka diberi kesempatan untuk mendapat perlindungan dan proses hukum yang adil. Di masa kini, kita juga membutuhkan kebijakan serupa dalam bentuk sistem hukum yang mampu membedakan antara tindakan yang disengaja dan tindakan yang sengaja dan tidak disengaja, agar setiap orang diperlakukan dengan adil. Sebagai remaja Kristen, kita dapat turut mewujudkan hak asasi manusia dengan cara sederhana, seperti menghargai perbedaan,
menolong sesama tanpa diskriminasi, menolak kekerasan, dan membela teman yang dilecehkan atau dirundung, karena semua manusia berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Yang menjadi kesimpulannya yaitu, bab ini menjelaskan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting untuk dijaga oleh setiap warga negara sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia telah mengakui HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kenyataannya masih banyak tantangan dan pelanggaran seperti kebebasan beragama, hak perempuan, dan perlindungan kelompok minoritas yang belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warga negara, termasuk remaja Kristen, yang harus aktif menghormati, melindungi, dan memperjuangkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tindakan sederhana di lingkungan keluarga dan sekolah, kita bisa turut membangun masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat sebagai wujud iman dan tanggung jawab sosial. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.